Dia tuh ngerasain setiap jari-jarinya, pergelangan tangannya, siku sampai bahunya itu seperti dipukul secara bergantian dengan palu godam selama 1 jam. Hey guys, it's Nessie and welcome back. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Terutama untuk kalian yang butuh alasan untuk lebih takut lagi sama laut. I think the ocean is one of the most beautiful, yet also one of the scariest places in this earth. Iya gak sih? Nggak tahu deh, kan kita cuma kedengeran dari sisi lain. Karena kalau aku bilang gitu, orang-orang tuh kayak, apa seremnya sih? Kan laut itu cantik. Mungkin mereka lupa bahwa kita, umat manusia ini, dikatakan hanya pernah menjelajahi 5% dari lautan yang ada. Hah? Bener gak tuh kata-katanya? Jadi kayak kita cuma tahu 5% dari apa yang sebenarnya ada di dalam laut. Kalau itu nggak bikin kalian kayak I don't know what would. Nah, karena channel ini tuh suka dengan hal-hal yang mengerikan, hari ini kita akan membahas sesuatu yang bahkan lebih mengerikan lagi karena bisa saja kalian temui di lautan. Hal-hal terseram yang ditemukan di laut atau yang ada di laut. Langsung aja, let's get to the list. Ubur-ubur kotak. Kalau lihat bentuknya nih guys, kayaknya tuh cute banget kan? Binatang transparan. Dan ubur-ubur itu menurut aku especially cute karena kelihatan kayak lagi pakai rok gitu, kayak nying gitu. Dan ubur-ubur kotak ini bahkan lebih cantik dan unik daripada ubur-ubur biasa. Iya kan? Dia tuh kayak lagi perform gitu kalau lagi berenang. Kayak ngiung, kayak wallpaper. Kalau di akuarium, Iya Jehan, coba ceritakan apa yang kamu temukan saat kamu melakukan aquarium date itu. malu deh. Itu tuh paling enak kalau di depan ubur-ubur akuarium ubur-ubur. Cantik kan? Kayak ngiung. Lucu gitu. Kayak wum. Dan ubur-ubur kotak ini bentuknya kotak guys, gemes. Tapi siapa sangka si gemes ini hidup hampir di seluruh samudera di dunia dan dikatakan sebagai salah satu hewan laut paling beracun. Dan racunnya itu berbahaya untuk seluruh hewan dan manusia. Dia sendiri, si ubur-ubur kotak itu jenisnya banyak banget dan semuanya beracun. Takut. Salah satu contohnya nih, ubur-ubur kotak Australia atau Chironex flackeri itu memiliki puluhan tentakel yang panjangnya mencapai 4,5 meter. Dan racun yang dimiliki sama satu ubur-ubur kotak Australia itu bisa melukai 60 orang. I'm never swimming in Australia. Jadi, ubur-ubur kotak itu akan menyuntikkan racunnya lewat sel khusus di tentakelnya. Dan ketika menyengat, sengatannya itu sakit banget guys. Dan kalau kalian tersengat, itu bekasnya aja kelihatan kayak kalian habis dicambuk. Dan jika racun mereka masuk ke dalam tubuh kalian dalam jumlah yang cukup banyak, kalian akan mengalami hipertensi parah, nyeri punggung bawah, mual, bahkan bisa langsung lumpuh dan gagal jantung hanya dalam waktu 3 menit. Dan diperkirakan setiap tahunnya nih sekitar 100 orang di dunia ini meninggal dunia gara-gara si ubur-ubur kotak. Dan 20-40 orang itu di Filipina. Oh my god. Di tahun 2022 kemarin ada seorang anak laki-laki berusia 14 tahun, Mark Angelo, yang baru aja pindah dari Filipina ke Australia. Dan pas lagi liburan sama keluarganya di Queensland, Mark tersengat ubur-ubur kotak. Dan kalau misalkan kalian mikir dia mungkin berenangnya di tengah laut gitu, bukan. Mark ini lagi berdiri di laut yang airnya tuh cuma setinggi pinggangnya dia. Dan dia cuma berdiri selama 10 menit. Tiba-tiba dia lari ke pinggir pantai dalam keadaan dia kakinya udah terlilit sama tentakelnya ubur-ubur kotak yang sepanjang 2 meter. Para petugas pantai yang pada saat itu ada langsung mencoba untuk menyiram tentakelnya si ubur-ubur itu dengan cuka biar lepas, dan langsung Mark dilarikan ke rumah sakit. Tapi sesampainya di sana, Mark dinyatakan sudah meninggal dunia. Oh my god. Ini tapi orang juga kan? Enggak lah, yang ini namanya. Tapi kakinya udah kayak gitu. Dia pingsan, nggak sadar. Duh, takut banget. Nanti kalau ke Australia, teman aku kayak, ayo kita berenang. Lu aja, ayo kita hiking. No, aku takut banget, sumpah aku gak mau ketemu ular. Aduh, laba-laba mereka aja udah kayak segede muka. Kakak hidup di villa, kanguru nyamper ya? Kanguru kan kita. Kanguru masih. Ayo, kita latihan Muay Thai. Yang itu, yang di mobil, yang di filter TikTok. Oh, Iya, my bestie itu kanguru. Serem banget. Di sini ada juga nggak ya? Tapi jujur, jellyfish in general just makes me nervous. Walaupun mereka cantik banget kalau di akuarium gitu kan, kayak wom. Tapi kalau misalkan aku berenang terus ada jellyfish, aku kayak take me out, let me out.
gitu. Kemarin waktu aku berenang sama dolphin tuh ada jellyfish kan. Terus orangnya kan santai aja gitu kayak, oh iya ada ubur-ubur. Aku udah, saya mau naik. No, just take me out. Padahal kayaknya nggak menyengat gitu ya ubur-ubur di Lovina. Tetap aja kayak it just makes me nervous gitu. Menyengat sih menyengat. Tapi kecil-kecil gitu kan, kayak di Seribu kan. Pulau Seribu kan kayak gitu ada jellyfish tapi cuma kayak next. Ikan batu atau stonefish. Stonefish atau ikan batu adalah ikan paling beracun di dunia. Stres aku ngelihat gambarnya karena kelihatannya kayak batu biasa guys kalau misalkan kalian lihat under the water. Ya nggak sih? Dia bisa menyuntikkan racun yang mampu menyebabkan kelumpuhan sementara bahkan sampai orang dewasa dalam waktu kurang dari 1 jam. Ikan batu ini hobinya tuh sembunyi di dasar laut. Dia juga suka berkamuflase di antara karang-karang nih biar nggak kelihatan. Jadi mangsa dan pemangsanya itu nggak bisa lihat mereka tuh di mana. Dan ikan ini juga bukan tipe yang mengejar mangsa mereka. Jadi dia tuh lebih menunggu aja. Kalau misalkan ada nih mangsa-mangsa potensial di sekeliling mereka, itu tiba-tiba mereka bisa buka mulutnya kayak buang, lalu menyedot mangsanya. What the hell? Kayak ya kan, feeding frenzy. I love feeding frenzy. Aku ngerasa kayak Owala Bottle tuh ngingetin aku sama feeding frenzy. Karena ikannya warna-warnanya gitu kan, satu ton ya gak sih? Lucu banget. Jadi racunnya ikan batu itu terletak di duri yang ada di punggung mereka. Dan racun ini akan dilepaskan kalau misalkan mereka tuh merasa terancam. Jadi kalau misalkan ada orang nih yang nggak sengaja nginjek mereka kayak, mereka mengancam kehidupan saya. Duri mereka akan merilis guys, mengeluarkan racun. Dan semakin banyak racun ini dilepaskan, semakin buruk akibatnya. Bisa menyebabkan necrosis atau kondisi di mana sel-sel tubuh manusia itu mengalami kerusakan. Dan kerusakan ini bahkan bisa sampai menyebabkan kematian. Ada nih satu orang yang pernah kena, dan menurut pengakuan dia, pada saat tangannya tuh terkena durinya ikan batu, dia tuh ngerasain setiap jari-jarinya, pergelangan tangannya, siku sampai bahunya itu seperti dipukul secara bergantian dengan palu godam selama 1 jam. Gitu ya, sakit juga. Ada juga orang yang mengatakan setelah dia nggak sengaja nih injak ikan batu, dia merasakan sakit yang luar biasa sakit guys. Kayak ada obor las di kakinya yang menjalar ke seluruh kakinya selama 1 jam. Lalu dipukul dengan palu godam setiap 10 detik. Kayak kontraksi, iya kan? Kayak wum gitu. Dia juga merasakan mual, demam, dan kesulitan bernafas. Mata dia katanya rasanya tuh kayak berputar-putar di belakang kepalanya. Oh my god, kaki gajah. Takut banget. Kamu ngeliat kayak ini gambar si batu ini, kamu emang bakal mikir dia ikan gitu. Karang nggak sih? Iya kan? Merasa aman, oh ya udah cuma karang. Padahal itu sebenarnya di situ ada. Iya, yang serem tuh kalau nggak sengaja nggak sih? Nggak sengaja injek gitu. Si ikan ini kayak, you wanna kill me? I kill you first. Pokoknya nggak mau ke laut tanpa sepatu deh. Next, ikan singa atau lionfish. Ikan yang satu ini biasanya dipelihara juga guys sama orang-orang di akuarium. Kalau dilihat emang terlihat menarik banget nih guys, cantik banget lionfish ini. Tapi ternyata bisa dibilang nih ikan yang satu ini tuh dangerously beautiful. Cantik-cantik berbahaya, kecil-kecil cabai rawit. Nggak tahu deh. Karena ikan singa ini memiliki banyak banget duri beracun. Ikan singa memiliki 13 duri beracun di sirip punggung mereka, dan 3 duri pada sirip anus, dan 2 duri pada sirip perut. Dan duri-duri inilah yang mereka gunakan untuk menyengat mangsa mereka ataupun predator. Walaupun sebenarnya duri-duri ini tuh sifatnya defensif. Artinya mereka tuh nggak sengaja menusukkan duri mereka ke makhluk-makhluk lain, karena racun mereka itu cuma digunakan saat mereka merasa bahwa mereka tuh terpaksa. I didn't wanna do this, but I have to. Saat racun ikan singa ini masuk ke tubuh manusia, wow, guys, dia secara spesifik akan menyerang sel-sel syaraf yang menyampaikan sinyal rasa sakit ke seluruh tubuh kita. Dan itu akan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Dan racunnya itu bakal bikin manusia keringetan, habis itu sulit untuk bernafas. Sebuah penelitian itu dilakukan untuk memeriksa sebenarnya racunnya tuh setoksik apa gitu, sefatal apa. Dan penelitian ini dilakukan dengan meletakkan racun ikan singa di sepiring sel yang berisi sekelompok sel saraf sensorik di sumsum tulang belakang manusia. Dan amazingnya, dari penelitian itu ditemukan bahwa racun ikan singa ini udah berevolusi juga. Sekarang mereka cuma menimbulkan rasa sakit, nggak sampai melumpuhkan. Karena mungkin
bikin mereka tahu bahwa banyak manusia yang sebenarnya tidak mau memangsa mereka. Jadi kalau misalkan kalian amit-amit kena racunnya ikan singa, bagian yang terkena sengatan durinya itu direndam aja menggunakan air hangat, karena air hangat itu bisa memecah sel dari racun tadi. Next, gurita cincin biru, blue ringed octopus. Aduh, lucu banget. Beberapa kali kita bahas bahwa gurita itu bisa dibilang guys salah satu hewan tercerdas di bumi. Ada satu octopus, satu gurita yang digunakan untuk prediksi skor Piala Dunia, inget nggak? Dia masih ada nggak sih? Dia tuh pinter banget. Jadi gurita itu bisa menyelamatkan dirinya dari berbagai situasi. Jadi mereka bisa ngelewatin tempat-tempat super kecil. Mereka bisa menyelamatkan diri gitu. Bisa melarikan diri dari manapun. So smart, dan mereka terus berevolusi. Jadi informasi yang mereka terima tuh terus dipakai. Gila banget. Keren tapi rada creepy ya. Nah, dari banyaknya spesies gurita, ada satu nih yang gak cuma pintar tapi juga mematikan. Blue ringed octopus atau gurita cincin biru. Kenapa aku bilang mematikan? Karena hewan yang satu ini mampu membunuh manusia dalam waktu 20 menit saja. Just 20 minutes. Gurita cincin biru ini sebenarnya tubuhnya tuh lebih kecil guys dari gurita-gurita lainnya, tapi walaupun dia cuma sebesar telapak tangan manusia, kalau dia ada di kondisi dimana dia merasa terancam nih, warna-warna dari cincin-cincin yang khas banget di tubuhnya gurita yang satu ini itu akan menyala sekitar 0,4 detik, dan menyala itu adalah tanda bahwa mereka itu sedang mengeluarkan racun mereka, racun yang sangat-sangat mematikan bernama tetrodotoxin. Kenapa aku bilang sangat-sangat mematikan? Karena tetrodotoxin ini lebih kuat 1000 kali lipat dari cyanida. Dan yang lebih mengerikannya lagi, belum ada antivenom atau obat penawar dari racun itu. Jadi kalau misalnya racunnya masuk ke dalam tubuh kalian, dia akan menghalangi transmisi sinyal dari saraf ke otot. Dan dalam waktu yang singkat, semua otot di tubuh kalian akan lumpuh, termasuk saluran pernafasan. Dan kalau misalkan otot dan saluran pernafasan kalian sudah lumpuh, ya kalian akan henti nafas. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), racun ini bisa menyebabkan kematian hanya dalam waktu 20 menit sampai 24 jam setelah dia masuk ke dalam tubuh. Dan biasanya kalau misalkan emang ada yang kena, karena nggak ada penawarnya, dia cuma akan diberikan nafas pakai ventilator, dan udah nggak ada perawatan lain yang bisa diberikan. Tapi sebenarnya walaupun hewan laut ini sangat berbahaya dan beracun, sejauh ini tercatat cuma ada 3 kematian yang disebabkan oleh gurita cincin biru. Damn man, 1000 kali cyanida boy. Dia jauh lebih fatal daripada cyanida. Dan meninggalnya itu antara 20 menit sampai 24 jam. Jadi kayak, oh my god, you'll be in pain for so long. Dan begitu masuk udah kayak, mau diapain? Gak ada penawarnya. Oh my god. Oke guys, dan terakhir guys, sebelum kita semua stres dan gak mau ke laut lagi, siput kerucut atau Conus geographus itu berasal dari wilayah Indo-Pasifik. Dia itu hidup di perairan terumbu karang dangkal yang terkubur di bawah pasir. Nah, siput yang satu ini tuh memiliki cangkang coklat putih berpola, dan panjangnya itu bisa tumbuh sampai 15 cm. Lumayan gede ya. Dan siput kerucut ini memiliki 700 spesies. Semuanya dari 700 spesies ini beracun. Tapi hanya 2 spesies dari semua 700 itu yang benar-benar bisa fatal, membuat manusia kehilangan nyawanya. Makanan utama dari siput kerucut itu sebenarnya cuma ikan sama cacing laut. Tapi kalau ada makanan yang lagi langka, ya mereka akan mencoba untuk memakan siput lainnya. Kanibalisme hashtag. Untuk menangkap mangsanya, mereka tuh punya strategi khusus. Pertama-tama mereka akan mendeteksi mangsa yang sedang berenang dekat mereka. Lalu mereka akan menembakkan gigi berbisa, kayak tombak gitu keluar dari mulutnya. Dan gigi itu udah ada racunnya. Dia akan mengeluarkan racun. Setelah itu si siput itu menarik mangsanya ke arahnya dengan tombak itu. Dan setelah mangsanya lumpuh total, dia akan melebarkan mulutnya dan menelan mangsanya utuh-utuh. What? Berdasarkan informasi dari Carnegie Museum of Natural History, racunnya siput kerucut ini sangat kompleks, sehingga 2 spesies yang tadi aku sebut itu bisa membunuh manusia hanya dengan satu guys, tusukan kecil. Dan ketika kalian disengat, itu sengatannya nggak sakit. Jadi kayak kalian kayak, apa itu? Tapi tiba-tiba abis itu kalian lumpuh. It's even scarier. You didn't know, tiba-tiba kayak, kenapa nih kaki saya tidak bisa digunakan?
Merinding sumpah. Jadi racunnya siput kerucut ini sangat-sangat kompleks. Terdapat lebih dari 10.000 senyawa aktif di dalam racunnya. Sampai susah banget nih untuk mengetahui apa sebenarnya antivenomnya, obat penawarnya. Racun mereka bahkan digunakan untuk mengembangkan obat yang mungkin 100-1000 kali lebih efektif daripada morfin tanpa resiko kecanduan. Dikatakan bahwa semua pasien yang akhirnya menggunakan obat dari racunnya si siput kerucut itu mengalami satu efek samping aneh, tapi sebuah sensasi seakan mereka mendengar musik. Kayak sedikit kayak halusinasi tapi nggak bikin kecanduan. Baik banget tapi bisa dengar musik. Enggak dong, ini kan obat. Ini yang dibuat jadi obat. Kalau ngomongin racunnya sendiri, jadi kalau misalkan kalian nggak sengaja nih tiba-tiba ditembak racun sama siput kerucut di dalam alam bebas, bisa dibilang selesai. Berdasarkan laporan Nature.com di 2004, itu terdapat 30 orang yang kehilangan nyawa mereka karena disengat siput kerucut. Dan di 2021 ada seorang remaja yang membagikan ceritanya di TikTok di mana dia juga hampir kehilangan nyawanya setelah dia memungut siput kerucut. Oh my gosh. This video stresses me out. Aku tuh kalau ngeliat yang lucu-lucu gitu, kerang lucu tuh selalu aku angkat. Aku ajak ngomong. Aku baru tahu sekarang kalau ada yang beracun. Iya kan? Gimana dong? Yang cantik itu beracun. Oh lala. Tadi kan hewannya yang ditunjukin cantik-cantik. Benar. Kalau yang benar-benar warnanya mencolok, itu tuh biasanya harus Beracun. Karena mereka harus menjaga dirinya kan. Karena mereka juga banyak dimangsa. Holy man. Udah aku cuma percaya sama Nemo dan Dory. jahat. Nemo jahat. Dia kan clownfish. Clowns are funny. Clownfish tuh jahat. Nemo is dangerous. Enggak. Nemo tuh nggak jahat. Tapi dia hidupnya di poisonous tentacles. Karena mereka lucu, mereka sering ditargetin. Jadi mereka hidupnya di tempat yang berbahaya untuk musuh-musuhnya. You can't trust anyone. Apa pelajaran yang kita dapatkan dari video hari ini, guys? All jokes aside, menurut aku misteri dari laut itu sangat-sangat menarik sih. Kayak apa aja yang ada di laut. Menarik untuk kayak dieksplor dari kehangatan sofa kalian di rumah dengan nonton YouTube sambil makan gacoan. I love the ocean, but they're so scary. Apa yang harus kita bahas next time biar kita bisa merinding bareng lagi? Coba komen di bawah. Kadang-kadang tuh kayak mending gak tahu ya. Kayak hidup tuh lebih tenang kalau misalkan kita gak tahu banyak hal. Ignorance is bliss. Jangan lupa subscribe guys, karena aku gak sabar ketemu kalian lagi. Bye-bye. Batu yang nggak berbahaya tau nggak? Ikannya Patrick, batunya Patrick. Kan dia udah finish, batunya Patrick. Referensinya orang kerja beda. Emang iya? Tapi cepet matinya. Cepet mati tuh lebih enak daripada matinya kelamaan.